Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya teman-teman. Kelompok kami akan melakukan presentasi pada kali ini. Kelompok kami yaitu kelompok 3 yang membahas tentang aspek kelembagaan, peraturan perundangan, dan pelaksanaan perencanaan wilayah. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri dan juga ada Khairun Nisa, ada Tifta Izanadila, ada Miftahul Jannah, ada Salsabila Adila, ada Kofifatul Umma, Lulu Ilalfia, dan yang terakhir Fitra Pratama. Dalam pembahasan dari kelompok kami akan melakukan pembahasan di yang pertama, yaitu komponen utama dalam aspek kelembagaan perencanaan suatu wilayah. Yang nomor 2, landasan utama peraturan perundangan mengenai pelaksanaan perencanaan di suatu wilayah. Yang ketiga, fokus utama dalam perencanaan wilayah. Yang nomor 4, penerapan pelaksanaan perencanaan wilayah sesuai dengan dasar hukum. Oke, masuk ke dalam komponen utama aspek kelembagaan. Silakan. Komponen utama aspek kelembagaan dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia. Rencana pengembangan kelembagaan organisasi untuk merumuskan rencana pengembangan keorganisasian dengan mengacu pada analisis SWOT dilaksanakan pada dan efisiensi yang akan tercipta dari penataan struktur organisasi dan tupoksinya. Rencananya pengembangan keorganisasian dilakukan dengan mengacu pada analisis dan evaluasi tugas. Yang pertama, perumusan dan pengembangan Saya akan melanjutkan. Yang pertama adalah perumusan dan pengembangan jabatan struktural dan fungsional. Yang kedua adalah menyusun analisis jabatan dan beban kerja dalam rangka mendayagunakan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan suatu organisasi di masing-masing. Next. Oke, di sini ada rencana pengembangan tata laksana. Untuk merumuskan rencana pengembangan tata laksana dengan mengacu pada analisis SWOT, yakni antara lain, 1, diperlukan evaluasi tata laksana, pengembangan standar dan operasi prosedur. Yang kedua, pembagian kerja dan program yang jelas antar unit dalam instansi.
Kemudian di sini ada rencana pengembangan sumber daya manusia yang diperlukan antara lain yakni 1. Perencanaan karir setiap pegawai sesuai dengan kompetensi individu dan kebutuhan organisasi. Yang kedua, yakni meningkatkan pelayanan kepegawaian, maka perencanaan pegawai hendaknya mengacu pada analisis jabatan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, yakni rencana pengembangan SDM dapat dilakukan dengan peningkatan jenjang pendidikan serta mendukung pembinaan kapasitas pegawai melalui pelatihan, yakni bimbingan teknis pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara pusat, barat, dan timur, serta sertifikasi pengelolaan teknis. B. Bimbingan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara. C. Training of trainers, bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan. Yang D. Pembinaan teknis peningkatan kemampuan dan bidang keprotokolan. E. Pembinaan teknis peningkatan kemampuan aparatur negara dalam tanggap darurat bencana. F. Yakni pembinaan teknis pengembangan kompetensi pegawai. G. Peningkatan kapasitas SDM di BPL bekerjasama dengan Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi. Dan yang terakhir H. Pembinaan teknis peningkatan kemampuan pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur publik bidang cipta karya. Oke, masuk ke dalam landasan utama. Peraturan perundangan dalam pelaksanaan perencanaan suatu wilayah. Implementasi dalam pelaksanaan perencanaan suatu wilayah dilandaskan pada perencanaan pembangunan nasional yang diatur dengan sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004 di Jakarta oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diundangkan pada tanggal 5 Oktober 2004 oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo di Jakarta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur tentang asas dan tujuan, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional, tahapan perencanaan pembangunan nasional, penyusunan dan penetapan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana, dan data dan informasi dan kelembagaan. Next. Fokus utama dalam pelaksanaan perencanaan wilayah yang pertama, perencanaan berarti berpikir tentang situasi aktual yang belum pernah ada. Yang kedua, akan dilakukan fokus perencanaan adalah pada organisasi atau kelompok yang selalu berubah. Yang ketiga, penyataan pilihan perencanaan merupakan serangkaian tindakan, memilih strategi, kebijakan, atau program yang telah dilaksanakan. Hal yang sangat penting bagi pembuatan keputusan yang menyebut kepentingan umum adalah mempertimbangkan kelangkaan sumber daya sehingga yang menjadi pilihan adalah manfaat yang terbesar dengan biaya tertentu atau manfaat tertentu dengan biaya terkecil. Yang kedua, dalam sektor publik terdapat banyak tujuan atau sasaran sehingga perlu pula dipertimbangkan aspek-aspek kelafakan ekonomi, kelafakan teknologi, dan kelafakan lingkungan. Yang terakhir, kemungkinan lahir inovasi. Next.
Selanjutnya, nomor 4, rasionalitas menjadi pola pikir penting dalam perencanaan secara sederhana. Dalam pengertian rasionalitas, ini tercukup kriteria. Efisiensi atau usaha terkecil adalah suatu usaha untuk mencapai tujuannya maksimal dengan meminimalisir pengeluaran sumber daya. Yang kedua, optimasi tidak mementingkan salah satu, maksimal sasaran atau optimasi semua sasaran. Yaitu optimasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau nilai estetik yang dicapai. Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada ataupun merancang dan membuat sesuatu yang secara optimal. Kemudian sintetis yang bersifat integrasi, saling melengkapi antar sasaran, atau holistik bersifat menyeluruh, tidak sebagian bagian. Yang kelima, tidak kolektif sebagai dasar apabila dalam sektor privat yang terjadi adalah kepentingan tunggal atau kepentingan banyak. Dalam perencanaan publik terdapat banyak atau semua pihak, sehingga menuntut keterbukaan untuk membangkitkan partisipasi, sulit ditutup dari interaksi dengan sektor lain, serta sangat dibutuhkan kebersamaan. Lanjut. Oke, masuk terhadap penerapan pelaksanaan perencanaan wilayah sesuai dengan dasar hukumnya, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPBN yang sudah sesuai. Karena bisa dibuktikan sendiri karena sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPBN yang berisi tentang perencanaan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, dalam Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikategorikan dan sudah dinyatakan sudah sesuai. Karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sudah mengatur tentang kewajiban daerah dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD dan Renstra, SKPD, Renja, SKPD serta RKPD. Renstra itu rencana strategi, teman-teman. Dan Renja itu rencana jangka panjang atau jangka pendek. Selanjutnya ini, nah, dalam peraturan Permendagri lagi, nomor 86 tahun 2017 atau 2018, ternyata di sini sudah sesuai. Karena berdasarkan ruang lingkupnya, peraturan ini meliputi yang pertama, tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Yang kedua, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD. RPJPD itu rencana pembangunan jangka pendek, kalau yang RPJMD itu jangka menengah. Yang selanjutnya, yang C, tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Selanjutnya, untuk peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang otonomi daerah, nah di sini baru dinyatakan tidak sesuai, teman-teman, karena tentang otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah ini tidak dijelaskan secara gamblang dan tidak berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Begitu. Oke, masuk dalam tahap kesimpulan. Dari materi di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Aktivitas perencanaan pada dasarnya dilakukan dalam berbagai lingkup, baik secara substantif maupun spasial atau teritorial. Klasifikasi aktivitas perencanaan dapat dibedakan berdasarkan sifat tujuan perencanaan, lingkup aktivitas perencanaan yang tercakup, hierarki atau skala spasial, serta hierarki operasionalisasinya. Dalam konteks hierarki atau skala spasial, dikenal perencanaan wilayah dan kota. Perencanaan wilayah secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan sistematis dalam mewujudkan suatu wilayah yang lebih baik dengan memanfaatkan segenap potensi sumber daya dan keterbatasan yang ada. Perencanaan kota atau perkotaan merupakan proses perwujudan alternatif
masa depan pada suatu kawasan perkotaan, pernyataan tujuan dan sasaran, serta formulasi strategi-strategi implementasi untuk mencapai masa depan alternatif tersebut. Meskipun seringkali digunakan secara terbatas, pada perencanaan tata guna lahan, sesungguhnya perencanaan perkotaan menyangkut perencanaan lingkungan binaan atau build environment, sehingga mencakup perencanaan tata guna lahan, transportasi, sarana prasarana, pengembangan ekonomi sosial dan lingkungan. Next. Pembahasan tentang perencanaan wilayah perkotaan perlu terlebih dahulu dimulai dengan tinjauan terhadap pengertian dasar, konsep atau terminologi yang menjadi unsur-unsur yang membentuknya. Pengertian dasar tersebut mencakup wilayah, kota, dan perkotaan, serta perencanaan. Selain itu perlu dibahas pula pengertian yang berkaitan seperti daerah dan kawasan. Pemahaman terhadap pengertian-pengertian dasar tersebut diperlukan sebagai pengantar kepada perencanaan wilayah atau kota, baik sebagai disiplin ilmu maupun sebagai salah satu praktek dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Selanjutnya, pengertian perencanaan secara umum adalah proses kontinu yang menyangkut pengambilan putusan atau pilihan mengenai bagaimana pemanfaatan sumber daya yang ada untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urusan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tinjau dari unsurnya, terdapat 4 unsur dasar dalam perencanaan, yakni perencanaan berarti memilih alokasi sumber daya, tujuan, dan masa datang. Dalam domain publik, perencanaan mempunyai karakteristik mengarah ke pencapaian tujuan, mengarah ke perubahan kenyataan pilihan, mengacu pada rasionalitas dan tindakan kolektif sebagai dasar. Sekian. Baik teman-teman semuanya, presentasi kelompok kami sudah mencapai tahap akhir. Mungkin ada yang bisa ditanyakan atau bagi yang belum jelas bisa ditanyakan aja. Silahkan. Instruksi. Iya. Saya mau bertanya. Iya. Untuk 3 komponen utama, apakah 3 komponen utama dalam aspek kelembagaan akan mempengaruhi jalannya suatu perencanaan wilayah? Maksudnya adalah 3 komponen utama tersebut apakah dapat menjadi faktor pendukung atau bahkan faktor penghambat jalannya suatu perencanaan wilayah? Bagaimana penjelasannya? Oke. Terima kasih. Iya. Siapa ya tadi ya? Ya, ada lagi teman-teman. Saya izin bertanya. Iya, silakan. Tadi kan dalam rencana pengembangan keorganisasian disebutkan mengacu pada beberapa hal. Oke. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tata cara menyusun analisis jabatan? Terima kasih. Bagaimana cara? Bagaimana tata cara menyusun analisis jabatan? Tata cara menyusun analisis jabatan ya? Iya. Oh ya. Jabatan. Oke, ada lagi teman-teman? Sudah 2 pertanyaan yang masuk. Oke, bisa langsung saya jawab mungkin pertanyaan dari Nada.
Dari Nada tadi bertanya tentang komponen utama aspek kelembagaan. Nah, itu oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nada tadi. Jawabannya iya, sangat berpengaruh karena komponen utama dari aspek kelembagaan itu terdiri dari organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia. Kenapa bisa berpengaruh? Karena 3 komponen utama itu menjadi satu kesatuan. Jadi kalau tidak ada ketiga itu, aspek kelembagaan atau dalam proses perencanaan pembangunan tidak bisa berjalan dengan sempurna. Nah, dalam implementasinya sendiri, contohnya di sini dijelaskan memakai analisis dari SWOT itu tadi ada strength, weakness, opportunity, dan threats atau ancaman. Strength bagian mendukung, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan yang threats ancaman. Karena karena 3 komponen ini bisa mengacu pada analisis SWOT itu tadi. Jadi memang penting dalam aspek pembangunan berkelanjutan. Gimana, Nat? Baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Arum. Bagaimana cara menyusun analisis jabatan? Yang harus dilakukan adalah ada 7 tahap di dalamnya. Yang pertama adalah mengkaji informasi internal perusahaan yang berkaitan dengan jabatan perusahaan. Yang kedua adalah penentuan penggunaan informasi. Yang ketiga menulis jabatan. Yang keempat pengumpulan data. Yang kelima, siapkanlah uraian jabatan. Yang keenam, siapkan spesifikasi jabatan. Dan yang terakhir adalah manfaatkan informasi. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, bisa kelompok kami segera akhiri. Yap, sepertinya tidak ada ya teman-teman. Oke, kelompok kami dari kelompok 3, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Dan kelompok 3 memohon maaf atas presentasi yang masih belum sempurna ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.